Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, di bulan Ramadan ini kami menghadirkan program fikih milenial yang akan menjawab pertanyaan dari Sobat Republika seputar keislaman dan Ramadan. Pada episode pertama ini, kami akan membacakan pertanyaan dari Bapak Jaswadi di Depok yang menanyakan, bolehkah memilih masjid yang jauh dari rumah karena menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 untuk sholat tarawih dan sholat berjamaah lainnya. Meskipun ada masjid yang dekat dari rumah tetapi tidak menerapkan protokol kesehatan. Mengenai pertanyaan ini akan dijawab oleh Ketua Umum Himpunan Dai Muda Indonesia, Habib Idrus Salim Al-Jufri, LC MBA. Kepada Habib Idrus, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kepada penanya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini bolehkah di masa pandemi kita sholatnya milih ya, yang menerapkan protokol kesehatan untuk sholat tarawih? Oke, saya akan bagi beberapa hal di sini. Pertama tentang sholat tarawihnya sendiri. Ya. Dalil tentang sholat tarawih itu secara umum hukumnya itu sunnah. Jadi tidak ada ulama satupun yang mengingkari tentang kesunahannya sholat tarawih. Ya, dan untuk kesunahannya tidak ada satupun ulama yang menyelisihi tentang hal ini. Nah, kemudian Rasulullah SAW melakukan sholat tarawih sebanyak 3 kali selama bulan suci Ramadan di masjid. Ya. Malam pertama Rasulullah SAW datang ke Masjid Nabawi, diikuti oleh jamaahnya. Malam kedua juga, malam ketiga makin ramai, tumpah ruah ke jalan-jalan semuanya. Karena Rasulullah SAW juga sholat di situ. Nah, kemudian di malam keempat Nabi SAW tuh nggak datang. Kemudian besoknya sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW, kenapa Nabi nggak datang? Karena Rasulullah SAW kemudian menjawab, aku tahu kalian tadi malam ramai berkumpul menungguku ketika di malam keempat. Tapi saya nggak datang sengaja karena aku khawatir kalau aku datang nanti salat ini menjadi wajib hukumnya. Oke, pertama kita tidak diwajibkan untuk sholat tarawih di masjid. Pertama itu ya, ini mesti dipahami. Kemudian yang kedua nih, tentang sholat yang lebih jauh masjidnya misalnya. Ya, itu justru menambah pahala. Ya. Ketika kita menuju kepada tempat kebaikan, selama kita sampainya itu sesuai dengan tepat waktu, misalnya ya, sholatnya jam 7, ya, kita sampainya jam 7 kurang 5 atau jam 7 kurang 10 sudah siap-siap untuk sholat, itu justru berpahala dan semakin baik. Jadi semakin jauh perjalanan kita ke masjid maka semakin baik. Nah, kemudian disunahkan juga kita sholat di sekitar masjid kita, menghidupi masjid yang ada di sekitar kita. Jadi kedua-duanya ini sunnah. Jadi mau jauh mau dekat pun sunnah. Memilih masjid tersebut. Ini dua hal yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, ketika masa pandemi, ya, ada banyak hal yang kemudian harus kita pahami. Pertama, kita harus menghindar dari tempat yang dimana di situ banyak orang yang terpapar dengan virus ini. Saya nggak tahu apakah di daerah kita sudah masuk dalam zona-zona tertentu, akan tapi kalau di daerah kita banyak yang terkena COVID atau banyak terkena virus, maka kita wajib untuk menjaga diri. Jadi dalam ilmu maqasidus syariah disebutkan bahwasannya kita harus menjaga diri kita, hifdzun nafas. Untuk apa? Untuk kemudian terjagalah keinginan syariah, tujuan-tujuan diterapkannya syariah itu sampai kepada kita. Ya. Jadi kalau misalnya masjid tadi di daerahnya itu banyak yang tertular satu penyakit, maka kita jangan mendatangi masjid tersebut. Kalau misalnya di daerah tersebut tidak menetapkan protokol kesehatan dengan baik, jangan datangi masjid tersebut. Jika kita tahu bahwasannya ada masjid lain yang menerapkan protokol kesehatan lebih baik, maka boleh dan bahkan diarahkan untuk ke masjid tersebut. Karena apa? Karena
ingin menjaga diri dan juga jiwa kita dari terkenanya virus-virus yang menular. Ini kejadian zaman Umar bin Khattab ya, 16 Hijriah, bagaimana kemudian Umar tidak jadi memasuki Syria pada saat itu karena di dalam kota Syria atau Syam pada saat itu sedang terjadi wabah taun yang cukup fenomenal yang mematikan atau meninggalkan ya, mewafatkan banyak sahabat ya, dan juga kaum muslimin diceritakan sampai 25.000 lebih yang meninggal pada saat itu, dan datanya pun mungkin masih simpang siur. Akan tetapi di sini kita lihat bahwasannya Umar tidak jadi masuk ke satu kota, lari atau pindah dari takdir satu ke takdir yang lain. Ini merupakan satu ikhtiar, dan ikhtiar dalam Islam adalah sebuah keniscayaan. Bagaimana kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada salah seorang sahabat yang masuk ke dalam satu halaqah beliau, satu majlis taklim beliau, kemudian sahabat tersebut mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak mengikat hutangku, tapi aku menyerahkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, bersabda, ya'qil wa tawakkal, ya'qilha wa tawakkal. Ikat dulu untamu baru engkau bertawakal. Jadi kita ikhtiar dulu mencari masjid yang sesuai dengan protokol kesehatan, dan pahami juga bahwasannya kita bisa sholat di rumah untuk sholat tarawih terutama. Ya, kalau misalnya masjid tersebut masih sesuai dengan protokol kesehatan, boleh sholat di rumah, boleh sholat di masjid. Jadi tidak ada kemudian kewajiban untuk kita sholat tarawih di masjid. Mesti dipahami itu dulu. Dan sudah kita lalui ya Ramadan di tahun 2020, pada saat itu juga terjadi virus yang sama, dan sampai saat ini pun kita masih merasakan virus ini masih beberapa tempat masih banyak yang terkena, dan mungkin keadaan ini masih akan terus berlanjut selama kita tidak mau untuk menerapkan protokol kesehatan. Kalau kita hanya mau, insya Allah virus ini akan pergi, kemudian menghilang dari muka bumi. Mungkin itu saja nih Bang Hafil nih. Baik, Habib Idrus, terima kasih banyak atas jawabannya dari pertanyaan Bapak Jaswadi di Depok. Mudah-mudahan jawaban dan penjelasan dari Habib Idrus memberi pencerahan dan penjelasan bagi kita semua. Dan kita berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah kita seperti biasanya sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Baik Sobat Republika, demikian Fikih Milenial pada episode pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.